Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kawan karib yang semoga senantiasa dirahmati serta dalam naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan logika dan intuisi dari pinggiran di pegunungan dan dengan Bismillah tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Mari kita serbu kembali Warta Warawiri Nusantara. Pertama, salam dan hormat kami kepada sedulur-sedulur, wabil khusus para tokoh-tokoh di Laskar Sabilillah. Bravo. Sekedar ingin menegaskan kembali, khususnya kepada pihak-pihak atau orang-orang yang masih bernarasi tentang gebyah uyah atau pukul rata dalam mensikapi daripada tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, khususnya kepada Den Bagus Arya, owner dari Pondok Bambu Runcing. Karena pada dasarnya tesis daripada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani bersifat gebyah uyah atau pukul rata terhadap atau diberlakukan untuk seluruh klan atau keturunan Ba'alawi dan juga Rabithah Alawiyah. Tidak ada pengecualian di dalam tesis daripada Kiai Imad. Semisalnya tesis ini hanya berlaku untuk Ba'alawi yang begajul dan amburadul dan tidak diberlakukan untuk Ba'alawi yang katanya alim dan soleh. Khusus bagi Pejo sendiri, Pejo sampai detik ini belum pernah menemukan ada Habib dari Ba'alawi yang alim dan soleh. Dan perlu digarisatasi dan diperhatikan pula bahwa alim dan solehnya seseorang menurut Gus Arya sendiri adalah berdasarkan atau alim dan solehnya seseorang menurut pengikutnya. Jadi kalau menurut Gus Arya di dalam podcastnya bahwa seorang dianggap alim dan soleh itu menurut pengikutnya. Jadi kalau yang bukan pengikutnya boleh saja jika menganggap seseorang itu tidak alim dan soleh. Dan khusus mengenai Tuan Lutfi bin Yahya, pertama kita bisa melihat bagaimana muridnya, karena muridnya adalah hasil didikannya daripada gurunya. Jadi melihat kealiman daripada Tuan Lutfi bin Yahya bisa tinggal dilihat daripada sepak terjang muridnya, apalagi muridnya tersebut adalah pentolan muhibinnya seperti halnya Gus Arya atau Neng Novi. Kalau kemudian kemarin-kemarin Gus Arya pernah mengatakan jangan gebyah uyah, jangan pukul rata, apalagi senggol-senggol Tuan Lutfi bin Yahya, karena Habib Lutfi bin Yahya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Yang ngapain juga Tuan Lutfi bin Yahya ngaku-ngaku, tapi pada dasarnya hakul yakin dan semua orang dari Ba'alawi di mana disandarkan di depan namanya sebutan atau gelar Habib, pasti dia teramat sangat menyadari bahwa dia telah dinisbatkan sebagai keturunan Rasulullah atau dianggap sebagai orang yang di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah. Jadi tentunya Tuan Lutfi bin Yahya pun sangat tersugesti bahwa dirinya adalah merupakan dzurriyyah dari Rasulullah. Dan bisa jadi ketika kemudian tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani membuat nasab Ba'alawi rungkat, tentunya boleh jadi Tuan Lutfi bin Yahya pun akan mengalami krisis eksistensi
walaupun bisa berkata tidak, tapi hati siapa yang tahu. Demikian, terus demikian lagi. Kalau buat Peja sendiri sih, kalau katanya Tuan Lutfi bin Yahya itu Ketua Sufi Internasional, Watim Pres, alim dan soleh, mengajarkan nasionalisme. Tapi kalau menurut Pak Ijo, belum dapat dikategorikan sebagai ulama yang alim dan soleh, karena sangat ironis seseorang alim dan soleh tapi masih membiarkan atau melakukan pembiaran, kemungkaran dan kedoliman terjadi di lingkungan keluarga besarnya, di lingkungan Mbak Alawi. Bahkan sekarang kalau ingat Lutfi bin Yahya atau mendengar nama Lutfi bin Yahya, pasti langsung teringat kepada Usman bin Yahya. Begitupun dengan kepada Bocil Insan Mahdi bin Yahya. Itu yang sekarang tertanam dalam pemikiran Pak Ijo secara pribadi. Ingat Lutfi bin Yahya, pasti ingat Usman bin Yahya, pasti ingat Mahdi bin Yahya. Selanjutnya, kata Gus Arya mengatakan bahwa sekarang banyak yang Yahudi-Yahudikan, banyak yang menyebut mereka sebagai imigran, padahal kalau yang Peja tahu tidak ada yang meyahudikan pihak manapun, hanya para ahli yang menguasai di bidangnya, yang menangani DNA mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelusuran atau hasil uji tes DNA dari sebagian atau dari Pak Alawi yang sudah melakukan tes DNA bahwa haplogrup mereka DNA-nya lagi, itu berarti mereka satu keturunan atau termasuk bagian dalam dari Yahudi Zionis Israel, bukan kemudian disangkut pautkan dengan perang Palestina dan Israel sekarang, bukan. Tapi dari haplogrup Pak Alawi menunjukkan bahwa mereka merupakan keturunan daripada Yahudi Zionis yang sekarang menguasai Israel. Demikian lagi. Sedangkan sekarang banyak orang mengimigrankan mereka, menyebut mereka sebagai imigrasi. Itu nggak ada. Yang ada kebanyakan dari pihak manapun menyebut mereka keturunan dari imigran Yaman atau keturunan dari imigran Hadramaut, dan itu bukan fakta sebagaimana mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Kalau mengaku sebagai keturunan Rasulullah saja mereka lakukan, kenapa sekarang kalau disebut sebagai keturunan imigran Yaman, kenapa mereka harus protes? Begitu tentunya. Selanjutnya, selanjutnya lagi nih, yang katanya Gus Arya itu pakai logika, rasional, objektif. Tapi ternyata objektivitasnya tidak disertai dengan fakta dan kejujuran. Ketika ada netizen yang bertanya, katanya keturunan perempuan dari Pak Alawi diharamkan, tidak sah dan dianggap zina kalau menikah dengan pribumi. Gus Arya menjawab apa? Gak ada. Nah, itu namanya berarti mengingkari fakta, karena semua orang tahu bahwa ada fatwa dari Pak Alawi bahwa setiap keturunan perempuan mereka syaritem atau syarifahnya itu menikah dengan selain Pak Alawi, maka dihukumi zina, dihukumi haram dan tidak sah. Begitupun ketika ada netizen yang mengatakan tentang rongsen kuburan, langsung jawab gak ada. Bagaimana orang Muhyiddin dari Tuan Lutfi sendiri yang mengatakan tentang hal tersebut, sehingga Tuan Lutfi bin Yahya sekarang disebut sebagai pakar radiologi atau rongsen pemakaman. Kemudian ketika ada informasi yang disampaikan dari Trahabi 2 mengenai pemalsuan makam, justru ketika mereka menyebutkan hal itu, berarti mereka sudah menyiapkan data dan fakta, mereka sudah punya faktanya. Dan apakah mereka punya kewajiban untuk bertabayun, mengklarifikasi kepada Lutfi bin Yahya? Ya tentunya tidak. Justru mestinya kalau ini dianggap hukum positif, ya silahkan saja Tuan Lutfi bin Yahya atau Gus Arya sebagai pentolan yang menjadi
pimpinan atau komandan Muhibinnya yang melakukan hukum positif, misalnya dengan melaporkan pihak yang dianggap telah menfitnah atau menuduh Tuan Lutfi dengan hoak untuk dilaporkan, misalnya dengan pelaporan pencemaran nama baik. Gitu saja kok repot, sampai harus hukum positif. Ya itu namanya hukum positif. Kalau merasa keberatan ya silakan dilaporkan sebagai pencemaran nama baik, sehingga akan ada tampilan-tampilan yang memberikan data dan fakta secara akurat dan konkret. Begitu tentunya. Terus apalagi ya, karena banyak sekali sebenarnya hal-hal yang menarik yang sebenarnya bisa dikritisi atau dimintakan tanggapan yang lebih lengkap dari Gus Arya, karena Gus Arya ini kan katanya wali medsos, tapi kalau yang Paijo cermati lebih tepat disebut sebagai pakar dan wali pencot. Demikian lagi. Sahabat kawan karib terbaik, sahabat kawan karib yang senantiasa Paijo rindukan, Paijo hormati dan banggakan. Ini hanya sekadar sharing-sharing untuk kita mendapatkan sebuah pemahaman, karena Gus Arya sendiri pun selalu menyampaikan bahwa beliau memberikan edukasi dan pencerahan hanya saja. Kalau Paijo cermati, ibaratnya Gus Arya ini baru kelas 2 SD, anak barangkali nggak naik-naik kelas, tapi berusaha memberikan edukasi dan pencerahan kepada netizen, kepada warga medsos yang sesungguhnya justru sudah lulus SMA atau kalau sekarang yo SMU. Demikian lagi. Jadi sahabat kawan karib terbaik, semoga saja kita yang kalau tidak sepaham dengan logika atau pendapatnya Gus Arya disebut tidak waras, semoga kita yang disebut tidak waras ini tetap dapat istiqomah, tetap dapat berada di jalan lurus, tegak lurus, untuk terus mendukung daripada tesis Kiai Imamudin Usman Al-Batani, juga mendukung Gus Fuad Peret, Gus Abbas Buntet, Gus Fakih atau KRT Fakih Wilhadi Ningrat, juga Tengku Mudakori, dan seperti halnya Pak D. Gusmar dari KBN Nusantara, ada juga channel Arah 9, Karma 212, Gus Ahong, Manusia Plural, dan juga channel Nyokrin Official atau NKO. Punya banyak sekali alhamdulillah channel-channel yang selalu memberikan edukasi yang positif, memberikan pencerahan dan pemahaman yang manfaat dan menambahkan pengetahuan daripada kita semua. Demikian lagi. Dan semoga Allah akan senantiasa merahmati, menambahkan kemuliaan, memberikan naungan dan perlindungan kepada seluruh tokoh-tokoh kita yang kita cintai dan hormati. Salah dan hilaf, segala tutur kata yang tidak pantas, tidak patut dan tidak elok, maka Paijo minta maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.